Tempo kena sleding keras AM Hendro Priyono, jangan ngarang berita. Ditulis oleh Nina Nor di sewot.com. Media massa harusnya memang menyediakan berita yang tak berpihak dan berimbang. Tapi di lain pihak memang ada sebab-sebab tertentu ketika media nampak berpihak. Bukan media opini. Seperti Sewot Lo ya. Kita bicara soal media massa yang jadi anggota Dewan Pers. Yang harus taat dengan kode etik jurnalistik. Yang seharusnya meliput berita, bukannya bikin berita. Apalagi berita yang samar-samar, menurut keterangan sumber yang tidak diketahui jelas. Sudah beberapa kali Tempo bikin berita dan/atau karikatur yang tendensius. Bayangan Presiden Jokowi dibikin hidungnya panjang. Kayak Pinocchio. Presiden Jokowi dibikin putih dan matanya sipit. Lalu Presiden Jokowi seperti ditangkap dan diinterogasi oleh mahasiswa. Pernah pula bikin berita eksklusif menyebut anggota FPI mengamankan anggota BIN, Badan Intelijen Negara, yang kemudian dibantah dan disebut hoaks oleh BIN. Sudah sering juga gara-gara karikatur dan berita tendensius ini akun Tempo di media sosial. Jadi korban bully para netizen. Kapokmu kapan? Ternyata nggak kapok-kapok juga. Karena baru saja, giliran AM Hendro Priyono, mantan kepala BIN, yang menyemprot Tempo, gara-gara pemberitaan di majalah Tempo. Saya tidak langganan majalah Tempo ya, jadi saya tidak membaca keseluruhan isi pemberitaan yang dimaksud. Sumber yang saya pakai adalah kutipan yang dilansir tempo.co dan detik.com. Namun, dari judul saja, yang bisa saya buka sebagai non-pelanggan, sudah bisa dilihat betapa tendensiusnya berita tersebut. Tajuk beritanya adalah, Lobi Mertua Calon Panglima. Dilansir detik.com. Isi berita majalah Tempo ini menyebut bahwa Hendro Priyono melobi Presiden Jokowi agar Jenderal Andika Perkasa, menantunya, bisa menjadi Panglima TNI. Lobi-lobi itu dilakukan saat Hendro Priyono dan istri menemui Jokowi di Istana Negara pada Jumat tanggal 5 Mei tahun 2021 lalu. Juga disebut ada 3 orang purnawirawan yang bercerita soal pertemuan Hendro Priyono dengan Jokowi tersebut. Sumber ini juga lah yang menyebut bahwa kesempatan itu dimanfaatkan Hendro untuk melobi Jokowi agar Andika Perkasa bisa jadi Panglima TNI. Sementara itu, dengan mengutip berita dari majalah Tempo, tempo.co melansir artikel dengan judul, Hendro Priyono disebut melobi istana soal pergantian Panglima TNI. Diceritakan bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Mei Hendro Priyono dan istri menemui Presiden Jokowi di Istana Negara. Seperti terekam dalam akun Instagram Dias Hendro Priyono, anaknya. Hari itu adalah hari ulang tahun Hendro Priyono. Majalah Tempo bahkan mengutip perkataan Ali Mokhtar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, hanya silaturahmi karena saat itu Pak Hendro Priyono sedang berulang tahun. Ada 3 purnawirawan yang mengetahui pertemuan tersebut, dan mereka bercerita tentang adanya lobi yang dilancarkan oleh Hendro Priyono. Menurut ketiganya, Hendro pernah menyampaikan kondisi politik terbaru kepada Presiden. Setelah itu, dia mendorong Andika Perkasa untuk menjadi Panglima TNI. Majalah Tempo juga menyebutkan Andika sendiri tidak mau berkomentar soal kursi Panglima TNI dan mengaku tidak pernah membicarakan isu pergantian Panglima dengan mertuanya. Info lain yang dikutip
Tempo.co adalah bahwa 3 purnawirawan itu menyebut bahwa Hendro Priyono juga melobi Luhut Binsar Panjaitan. Ini link langsung ke artikel di majalah Tempo, di mana kita harus langganan dulu buat membacanya. Nah itu kan sebenarnya sudah disebut oleh Ali Ngabalin maksud kedatangan Hendro Priyono beserta istri, yakni terkait dengan ulang tahun Hendro Priyono. Seperti yang juga dilansir oleh Detik.com, berdasarkan pernyataan Hendro Priyono, bahwa itulah alasan pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Sebagai presiden tidak mungkin beliau yang datang ke rumah saya, kata Hendro Priyono kepada awak media. Silaturahmi sebagai dua sahabat adalah hal yang biasa, karena Pak Jokowi setelah menjadi presiden tidak berubah sama sekali dengan sewaktu dulu sebagai rakyat biasa, lanjutnya. Sesudah itu Hendro Priyono mensleding keras majalah Tempo. Sembari membantah berita tersebut, Tempo mengambil sumber katanya dari 3 orang purnawirawan. Kredibilitasnya mereka apa? Kenapa tidak cross-check kepada Pak Jokowi atau pihak istana yang jelas kredibel, menyangkut pertemuan saya tersebut? Tidak perlu harus ngarang berita dan ngarang-ngarang sumber, jika pers tersebut memang terpandang dan profesional, ujarnya. Makjeleb, kalau mau mencuri perhatian publik untuk meningkatkan rate, jangan menyalahgunakan hak kebebasan pers. Melepas hoaks seperti itu merupakan bentuk manipulasi terhadap hak-hak pers, untuk membunuh karakter seseorang atau membuat orang jadi mati perdata, lanjut Hendro Priyono. Nah, ketahuan kan motifnya. Hendro Priyono juga menyatakan tidak akan menggunakan hak jawabnya di majalah Tempo. Karena percuma saja, toh berita hoaks itu sudah duluan menyebar kemana-mana. Melayani hak jawab akan punya implikasi menaikkan rate majalah atau portal medianya, yang berarti membantu Tempo mencapai tujuan, ujar Hendro Priyono. Saya setuju dengan langkah ini. Lebih baik didiamkan dan memberikan pernyataan di tempat lain saja. Memberikan hak jawab yang dimuat di majalah Tempo, malah akan beresiko jadi polemik berkepanjangan. Jangan-jangan jadi berita baru lagi buat majalah Tempo kan? Jadi mempermudah mereka dong, nehilah. Berita lengkapnya bisa dibaca di Detik.com. Tuduhan bahwa ada upaya lobi oleh Hendro Priyono demi memuluskan karir menantunya memang sebuah tuduhan yang ngehe. Yang keterlaluan. Saya kira Jenderal Andika punya prestasi sendiri yang cukup untuk mendukung jika memang ada kesempatan buat promosi. Publik tidak akan keberatan ataupun mempertanyakan. Di pihak Presiden Jokowi pun saya percaya pada penilaian dan pertimbangan beliau. Dan Tempo, kapokmu kapan? Saya lihat ratingnya di Google Play Store masih rendah, 2,4. Apakah tidak pernah bercermin bahwa apa yang dituai sekarang tidak lain adalah hasil dari kelakuan sendiri? Selalu dari kura-kura? Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share video ini ya. Terima kasih.